Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ripka Junitasari dari kelas 2D dengan nomor NPM 221100133. Di sini izinkan saya untuk beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sedikit materi mengenai fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu pengertian secara umum. Menurut Solihin, perencanaan atau planning merupakan suatu proses untuk menetapkan di awal berbagai hasil akhir atau end result yang ingin dicapai perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu dari Drucker, merupakan pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Yang ketiga ada dari Covey. Menurut Covey, perencanaan merupakan wujud tanggung jawab kita untuk melakukan pemilihan, karena setiap pemilihan yang kita lakukan mengandung konsekuensi sebagai akibat dari pemilihan tersebut. Dan yang terakhir ada dari Amirullah. Menurut Amirullah, perencanaan juga berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju ke masa depan. Yang kedua ada pengertian dalam konteks organisasi. Perencanaan menurut konteks organisasi merupakan suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan kita lakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu di antaranya satu yaitu proses, ada dua satu penetapan proses, tujuan, ketiga kedua ada penetapan pemilihan tujuan, tindakan, ketiga yang keempat pemilihan ada tindakan, mengkaji cara keempat terbaik, mengkaji cara serta yang terbaik, kelima dan ada yang terakhir tujuan. adalah tujuan. Kemudian ada mengapa sih perencanaan itu penting? Perencanaan yang baik atau good planning merupakan cermin dari manajemen yang baik atau good management. Terhadap organisasi dan manajemen yang baik inilah yang menjanjikan hasil terbaik atau good result. Kemudian ada peranan penting perencanaan yang terbagi menjadi 5, yaitu untuk mengkoordinasikan usaha-usaha, untuk mengatasi perubahan, untuk mengembangkan manajer, untuk mengembangkan standar kinerja, serta untuk perencanaan mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya yang terbagi menjadi 4, yaitu ada planning, controlling, organizing, dan loading. Yang pertama ada planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua ada controlling, yaitu memonitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Yang ketiga ada organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan, serta yang terakhir ada loading, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Adapun jenis-jenis perencanaan yaitu pertama perencanaan jangka panjang dalam kurun waktu 5 tahun, perencanaan jangka pendek yaitu 1 tahun kurang, kemudian perencanaan strategi yaitu rencana jangka panjang, kemudian ada perencanaan operasional yang terbagi menjadi 4 yaitu perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan SDM atau sumber daya manusia, serta perencanaan pemasaran. Kemudian ada perencanaan sekali pakai yang terdiri dari 3 bagian yaitu anggaran, proyek, dan program. Serta yang terakhir ada perencanaan-perencanaan tetap yang terdiri dari kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Lalu merumuskan visi dan misi tujuan. Forecasting yang terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor pendukung tercapainya tujuan serta faktor penghambat tercapainya tujuan. Faktor pendukung tercapainya tujuan dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal, serta faktor penghambat tercapainya tujuan dibagi menjadi 2, yaitu internal dan leksikal.
Ada juga pendekatan dalam perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan perencanaan inside out dan perencanaan inside in. Yang kedua ada perencanaan top down dan perencanaan bottom up, serta yang ketiga ada pendekatan perencanaan kontingensi. Pendekatan perencanaan inside out merupakan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha, serta perencanaan inside in yaitu pendekatan yang menekankan bahwa kebutuhan akan berhasil apabila menanggapi dan menciptakan kebutuhan di pasar. Kemudian kedua ada pendekatan perencanaan top down, merupakan salah satu contoh strategi di mana proses pengambilan keputusan terjadi di tingkat teratas, kemudian dikomunikasikan ke seluruh tim. Dan ada juga perencanaan bottom up yang merupakan usaha untuk meningkatkan partisipasi dari semua pihak sesuai dengan karakteristik daerahnya. Serta yang ketiga yaitu pendekatan perencanaan kontingensi, merupakan teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Dan yang terakhir ada hambatan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu penolakan dari dalam diri perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Dibagi menjadi beberapa bagian yaitu keengganan melepaskan tujuan, ketakutan kegagalan, minimnya pengetahuan tentang organisasi, minimnya pengetahuan tentang lingkungan, dan yang terakhir yaitu kurangnya percaya diri. Serta hambatan yang kedua yaitu keengganan yang lazim daripada anggota organisasi untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkan. Terbagi menjadi 3 bagian yaitu ketidakpastian mengenai sebab dan akibat dari perubahan, yang kedua yaitu keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada, serta yang terakhir yaitu kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Mungkin dengan beberapa yang bisa saya sampaikan sebelumnya saya mohon maaf karena dalam penyampaian mungkin ada beberapa kesalahan atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.